Kalau waktu yang diberikan Tuhan cukup, selesai, pulang. Waktu untuk mengelola hidupmu sudah selesai. Moga-moga apa yang dihidupi, yang dilakukan, itu bermanfaat, menyelamatkan untuk hidup kemudian. Carolus Borromeus, seorang kardinal diangkat sangat muda, umur 22 tahun. Ya memang, saya nggak tahu ya masih ada hubungan keluarga dengan Paus Pius keempat, itu pamannya sendiri. Lalu kemudian dipercaya untuk menjadi sekretaris Paus, sekretaris pamannya. Di Kuria Romana, ya, si seorang ahli hukum gereja. Lalu kemudian ia meminta mengundurkan diri di usia muda karena punya passion, perhatian terhadap sekolah-sekolah calon imam, terhadap anak-anak muda. Maka ia mengundurkan diri, fokus menggarap salah satu keuskupan, Milano, melepaskan jabatan Kuria Romana di Vatikan yang lebih mentereng, menggarap secara lebih serius pembenahan pembaruan seminari. Saudari-saudara yang terkasih, moga pengalaman Santo Carolus Borromeus, bacaan pertama dan bacaan Injil menginspirasi hidup kita. Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku Tuhan sendiri menjadi Allah mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, damai bersamamu. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup yang hidup tahun 1538 sampai dengan 1584. Carolus Borromeus yang setelah Ambrosius dianggap sebagai kebanggaan Milan, merupakan tokoh kontra reformasi abad 16. Ia dilahirkan di Puri Arona sebagai putra bangsawan tahun 1538. Selesai studi ilmu hukum, ia diangkat menjadi sekretaris Paus Pius keempat, pamannya. Tahun 1560 ia menjadi kardinal, diakon, dan administrator Keuskupan Agung Milan. Ini tercatat di umur 22 tahun, masih sangat muda diangkat kardinal. Tahbisan imam dan uskup diterimanya tahun 1563. Ia seorang pekerja dan pendoa yang tak kenal lelah. Tulisan-tulisannya masih ratusan yang tersimpan di perpustakaan Milan. Keputusan-keputusan Konsili Trente dilaksanakan. Melalui sinode, kunjungan, dan pendirian seminari-seminari, ia membarui klerus dan reksa pastoral. Tetapi kaum papa miskin dan penderita sakit tak lepas dari perhatiannya. Ketika wabah pes berjangkit siang malam, ia siap di rumah sakit. Dalam usia relatif muda, 46 tahun, ia meninggal dunia. Ia meminta atau mengundurkan diri dari jabatan sekretaris Paus, meminta untuk fokus di Keuskupan Milan untuk karya-karya pastoralnya, mendirikan seminari dan orang-orang sakit. Saudari-saudara, dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, kita tadi mendengar bahwa Paulus tidak hanya berbicara atau orientasinya memikirkan hal-hal yang duniawi, hidup kesekarangan ini, tetapi juga memikirkan hal-hal sorgawi, hidup setelah kematian, manakala tubuh kejasmanian ini diubah menjadi tubuh rohani yang mulia. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Di sana juga kita menantikan Tuhan Yesus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya dan seterusnya. Lalu Paulus juga tidak hanya memikirkan hal-hal Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka hal-hal yang aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Ini jelas Paulus suratnya menjelaskan kepada kita, pikirannya tidak hanya hidup saat di dunia ini, tapi pikirannya hal yang sorgawi, yang jauh ke depan. Dalam bacaan Injil, kalau dikaitkan dengan bacaan pertama yang memikirkan hal-hal bukan hanya lahiriah, manusiawi, duniawi saja, digambarkan dalam perumpamaan bendahara tadi. Kita perhatikan kalimatnya. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Bendahara ini jabatan, kepercayaan untuk mengelola harta bendanya. Kata jabatan, kata orang dipercaya untuk mengelola sebagai bendahara.
harta. Ini penting untuk menjadi fokus perhatian permenungan kita. Tapi disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan miliknya. Suatu kesempatan, suatu kepercayaan yang diberikan, lalu dihambur-hamburkan. Ini bicara soal bukan hanya hidup di dunia, mungkin juga hidup yang akan datang. Suatu kesempatan, kepercayaan diberikan untuk mengelola kehidupan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan. Lalu dikatakan mengapa bendahara yang tidak jujur itu justru dipuji? Tidak jujur, menghambur-hamburkan milik. Bukankah itu salah? Merugikan. Kenapa dipuji? Mari kita lihat dari sisi yang lain kenapa dipuji. Bendahara itu tidak lagi memikirkan egosentris, egois, dirinya sendiri. Memang menghambur-hamburkan kalimat awal, menghambur-hamburkan miliknya, milik raja, milik tuannya, milik orang yang memberikan kepercayaan, kesempatan. Tetapi apa yang dilakukan selanjutnya setelah ia tahu bahwa kepercayaan itu tidak selamanya, kesempatan itu tidak selamanya, pasti akan berakhir, dan ia sadar bahwa kapan akhir itu akan tiba. Dan setelah dia sadar, tahu karena diberitahu bahwa akhir kepercayaan Tuhan diberikan kepadanya akan berakhir, ia berbuat apa? Ia memanggil orang-orang yang berhutang. Berapa hutangmu? Sekian. Tulis sekian. Berapa hutangmu? Sekian. Tulis sekian. Tujuannya apa? Supaya kebaikan yang ia lakukan terhadap orang lain dicatat, diingat. Siapa tahu kebaikan itu bisa menolongnya untuk setelah ia lepas dari jabatan itu, dari kepercayaan itu, dari kesempatan sebagai bendahara itu, hidupnya akan berubah sekian waktu ke depan. Moga-moga perbuatan baik itu ada efek membawa selamat bagi dia. Ini dalam kerangka hidup duniawi dan juga sorgawi. Dikasih kesempatan untuk mengelola hidup kita yang diberi sama Bapa, Allah, Tuhan. Bagaimana kita mengelola waktu kita, hidup kita, talenta kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Orientasinya jauh seperti Paulus ke depan. Tidak pragmatis, tidak duniawi, bukan sekedar urusan perut, soal aib dan perkara-perkara duniawi saja. Kalau waktu yang diberikan Tuhan cukup, selesai, pulang. Waktu untuk mengelola hidupmu sudah selesai. Moga-moga apa yang dihidupi, yang dilakukan itu bermanfaat, menyelamatkan untuk hidup kemudian. Carolus Borromeus, seorang kardinal diangkat sangat muda, umur 22 tahun. Ya memang, saya nggak tahu ya masih ada hubungan keluarga dengan Paus Pius keempat, itu pamannya sendiri. Lalu kemudian dipercaya untuk menjadi sekretaris paus, sekretaris pamannya di Kuria Romana, ya, seorang ahli hukum gereja. Lalu kemudian ia meminta mengundurkan diri di usia muda karena punya passion, perhatian terhadap sekolah-sekolah calon imam, terhadap anak-anak muda. Maka ia mengundurkan diri, fokus menggarap salah satu keuskupan Milano, melepaskan jabatan Kuria Romana di Vatikan yang lebih mentereng, menggarap secara lebih serius pembenahan pembaruan seminari. Saudari-saudara yang terkasih, moga pengalaman Santo Carolus Borromeus, bacaan pertama dan bacaan Injil menginspirasi hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan manusia. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.